Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan ada Maulana, Almadia Cistina, Amelia Dianti, Amira Bila, Andrew Saferongko, dan Ayu Sudi akan mempresentasikan tentang gas mulia. Gas mulia, seperti yang kita ketahui, dapat disingkat sebagai heboh negara Arab karena serangan ranjau, atau namanya helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon sebagai radioaktif. Do party balloons, neon signs, and certain light bulbs have in common? They are all filled with a noble gas. The noble gases are the group 18 elements: helium, neon, argon, krypton, xenon, and radon. These elements are notable for having a shell of electrons. Helium has 2 valence electrons, whereas the other noble gases each have 8 valence electrons. The noble gases all have full valence shells, which makes them very stable elements. In fact, they are so stable that, in the past, chemists thought that they could not react with other elements, which is why they were called the inert or unreactive gases. However, we know today that some noble gases can indeed react to form some compounds, which is why today this group of elements is called the noble gases instead. All of the noble gases are colorless and monatomic, meaning that they exist as single atoms. Moving down the group, the number of electron shells increases by 1 shell. Hence, the further down the group, the bigger the atom. The size of the atom also affects its boiling point. These boiling points increase because intermolecular forces between larger atoms with more electrons are greater than that between smaller atoms with fewer electrons. Also, moving down, the density of the gases increases because larger atoms take up more space in a set volume. Since they are very stable and are hardly reactive, as well as their individual characteristics, the noble gases have many practical real-life applications. One you might already know is helium, used to fill party balloons. Since it is less dense than air, these balloons float. And because of this property, helium is also used to fill airships. There are actually many interesting uses in industry. Krypton and xenon are used in some types of lasers and Sifat umum. Unsur-unsur gas mulia adalah golongan 8A dalam tabel periodik. Disebut mulia karena unsur-unsur ini sangat stabil. Tidak ditemukan satupun senyawa alami dari gas mulia. Kestabilan gas mulia tersebut disebabkan konfigurasi elektronnya yang terisi penuh atau sangat stabil dengan valensi 2 atau duplet, 8 atau oktet. Jadi untuk valensi 2 atau duplet ini hanya terdapat pada helium, sedangkan untuk unsur lain seperti neon, argon, krypton, xenon, dan radon itu valensinya adalah 8 atau oktet. Kestabilan gas mulia dicerminkan oleh energi ionisasinya yang sangat besar dan afinitas elektronnya yang sangat rendah. Sukar bereaksi, didapatkan dalam keadaan bebas di alam dalam bentuk monoatomik. Ini adalah konfigurasinya. Helium memiliki nomor atomnya 2. Neon memiliki nomor atom 10. Argon memiliki nomor atom 18 dan krypton memiliki nomor atom 36. Xenon memiliki 54 dan radon memiliki 86. Nah, di sini dapat dilihat bahwa tadi telah disebutkan sifat secara umum adalah gas mulia bersifat sangat stabil. Bisa dilihat dari konfigurasi elektron. Di sini sudah berjumlah 8. Di sini juga pada kulit terluar sudah berjumlah 8 elektronnya. Ini juga di kulit terluar pada argon adalah 4. Kulit terluarnya memiliki elektron 8, begitu pula xenon di kulit terluarnya 5, dan begitu pula radon di kulit terluarnya 6 memiliki 8 elektron yang menunjukkan bahwa gas mulia sangat stabil. Dapat dilihat di sini adalah contoh dari jari-jari atom pada unsur gas mulia. Ini hanya terdapat
contohnya ada 3, pada helium, neon, dan argon. Jadi semakin ke bawah, semakin nomor atomnya besar, maka jari-jari atomnya juga akan semakin besar. Hal ini menunjukkan bahwa semakin ke bawah, maka dia nanti akan semakin reaktif karena elektronnya mudah terlepas ataupun mudah menerima elektron dari luar. Sifat fisis. Helium ini jadi dibikin seperti tabel. Kalau dilihat, dibilangkan stabil. Stabil itu titik didih dan titik leburnya itu sama-sama cepat. Bisa dilihat ini di sini urutan dari helium sampai radon, kesemuanya mulai dari nomor atom, elektron valensi, jari-jari atom, massa jenis, titik didih, titik lebur, bilangan oksidasi, entalpi peleburan, entalpi penguapan, dan afinitas elektronnya semakin bertambah seiring dengan besarnya jari-jari atom. Helium memiliki angka yang lebih kecil dan semakin ke arah radon akan semakin besar. Tetapi di sini terdapat pengecualian untuk bilangan oksidasi. Untuk helium, neon, dan argon mereka tidak memiliki. Dan untuk kebalikannya dari yang semakin meningkat tadi adalah untuk energi ionisasi. Dari helium ke radon justru semakin menurun. Memiliki gaya tarik-menarik antar molekul yang lemah, sehingga memiliki titik pelek dan titik didih yang rendah. Atom gas mulia makin bertambah jari-jarinya dari satu periode ke periode selanjutnya, bersamaan dengan bertambahnya jumlah elektron. Energi ionisasi gas mulia lebih besar dibanding dengan golongan lainnya. Energi ionisasi gas mulia berkurang sesuai dengan jari-jari atomnya. Bisa dilihat di sini ada grafik. Jadi untuk yang ini menunjukkan energi ionisasi dan ini menunjukkan nomor atom. Dan di sini urut dari helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Semakin besar nomor atomnya, namun energi ionisasinya akan semakin turun atau semakin kecil. Sifat kimia. Gas mulia memiliki karakteristik tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa. Pada keadaan standar, gas mulia tidak dapat terbakar. Rn adalah radioaktif. Sesuai dengan jari-jari atom, kereaktifan gas mulia bertambah besar. Hal ini disebabkan daya tarik inti terhadap elektron semakin berkurang, sehingga elektron terluar semakin mudah ditarik oleh atom lain. Sifat-sifat yang tadi telah dijelaskan, mulai dari sifat fisis, kimia, dan periodik. Untuk urutan dari semakin besarnya jari-jari atom, maka semua yang ada di sini seperti nomor atom, jari-jari atom, massa jenis, titik didih, titik beku, entalpi penguapan, reaktifan, dan afinitas elektron akan semakin meningkat. Atau dapat dikatakan di sini radon memiliki semua yang di sini memiliki jumlah yang terbesar itu ada pada radon dan yang terkecil pada helium. Namun untuk energi ionisasi yang memiliki. Lalu selanjutnya untuk pengolahan. Secara umum gas mulia diperoleh dari sumber utama dalam bentuk monoatomik karena gas mulia tidak dapat bereaksi. Pengolahan ini terbagi dalam tiga bagian. Untuk yang pertama itu helium dapat diolah melalui 2 cara. Helium dalam jumlah banyak itu biasanya diambil dari sumber berupa pemisahan gas helium dari gas alam dilakukan dengan cara pengembunan sampai gas alam akan mencair dan gas helium terpisah dari gas alam. Jadi helium dalam jumlah banyak itu terdapat di gas alam, oleh karena itu dilakukan pengembunan pada suhu yang sangat rendah karena titik didih helium juga sangat rendah mencapai minus 296 derajat. Untuk yang kedua, untuk neon, argon, krypton, xenon, dan di sini juga sebenarnya helium juga dapat diambil, tapi hanya lebih sedikit kadarnya daripada yang diambil dari yang gas alam. Di sini diperoleh melalui proses distilasi bertingkat udara cair. Sedangkan yang terakhir adalah radon. Ini untuk pengecualian karena radon adalah unsur radioaktif, maka diperoleh melalui peluruhan panjang unsur radioaktif uranium-238 dan peluruhan langsung radium-226. Ini adalah proses singkat dari distilasi
bertingkat. Pada umumnya sebenarnya distilasi bertingkat itu diawali dengan menghilangkan gas oksigen dan menghilangkan gas nitrogen, baru diperoleh nanti gas-gas seperti neon, krypton, dan xenon. Oke, yang pertama, gas mulia itu di industri diperoleh sebagai hasil samping dalam industri pembuatan gas nitrogen dan oksigen dengan proses destilasi udara cair. Pada kolom pemisahan, gas argon bercampur dengan banyak gas oksigen dan sedikit nitrogen. Lalu disinilah terjadi penghilangan gas oksigen dengan gas nitrogen. Penghilangan gas oksigen dan gas nitrogen memiliki cara yang berbeda. Untuk oksigen, prosesnya adalah dibakar secara katalitik dengan gas hidrogen, lalu dikeringkan untuk menghilangkan air yang terbentuk. Kemudian untuk menghilangkan gas nitrogen melalui destilasi sehingga dihasilkan gas argon dengan kemurnian hampir mencapai 100%. Kemudian untuk gas neon akan terkumpul dalam kubah kondensor sebagai gas yang tidak terkonsentrasi atau tidak dapat mencair. Sedangkan untuk gas krypton dan xenon terkumpul di dalam kolom oksigen cair di dasar kolom destilasi utama. Dan dengan pengaturan suhu sesuai titik didih, maka masing-masing gas akan terpisah dan kemudian akan terbentuk. Ini adalah skema dari proses destilasi bertingkat udara cair atau pembuatan gas mulia kecuali radon tadi. Dimulai dari penyaringan pada udara bersih, lalu dia memasuki alat ini. Di sini dia akan memasuki kompresor, di mana nanti di sini akan terjadi pemisahan oksigen dan nitrogen dan akan diperoleh unsur gas mulia pada akhir di kolom distilasi, dan kemudian oksigen dan nitrogen akan dilepaskan kembali ke udara. Kemudian ini adalah apabila kita telah membahas tentang pengolahan, maka selanjutnya akan membahas tentang reaksi pada gas mulia. Gas mulia sebenarnya sudah memiliki 8 elektron valensi dan memiliki kestabilan yang sangat tinggi. Seperti kita lihat di sini, di sini elektron valensinya sebenarnya sudah berjumlah 8. Di sini kecuali helium, di sini sudah 2 tambah 6, 8, 8, 8, 8, dan 8. Namun sebenarnya gas mulia juga masih bisa bereaksi dengan atom lain, dikarenakan sebenarnya tidak semua subkulit pada gas mulia terisi penuh. Jadi subkulit gas mulia itu masih dapat menerima atau melepaskan elektron, walaupun sebenarnya sudah cukup stabil. Ini adalah sifat kimia selain yang telah disebutkan tadi di awal. Yang pertama, sesuai dengan jari-jari atom, ini yang tadi saya maksud, kereaktifan gas mulia semakin bertambah besar. Jadi seperti kita ketahui, paling besar jari-jarinya adalah radon, yang berarti radon itu kereaktifannya paling tinggi. Hal ini disebabkan daya tarik inti terhadap elektron semakin berkurang, sehingga elektron terluar semakin mudah ditarik oleh atom lain. Ini yang menyebabkan beberapa gas mulia dapat bereaksi. Lalu pada sebelum tahun 1962, para ahli menyatakan bahwa unsur-unsur gas mulia itu benar-benar inert. Yang dimaksud inert adalah tidak dapat bereaksi. Namun setelah tahun 1962, seorang ahli kimia dari Kanada yang bernama Neil Bartlett, dia berhasil membuat senyawa xenon. Dia mereaksikan xenon dengan PTF6 atau menjadi suatu senyawa yang dinamakan xenon hexafluoroplatinat. Kemudian walaupun sudah berhasil ditemukan senyawa dari Xe ini, namun untuk 3 unsur gas mulia yang berupa helium, neon, dan argon itu masih tetap belum dapat bereaksi. Sedangkan untuk krypton, xenon, dan radon dapat bereaksi, namun hanya dapat berikatan dengan unsur yang sangat elektronegatif seperti fluorin dan oksigen. Nah, sejak saat itu berbagai senyawa gas mulia mulai berhasil dibuat. Untuk yang pertama, ini adalah krypton. Krypton dapat direaksikan dengan cara mendinginkan krypton dan F2 pada suhu kamar minus 196 derajat dikarenakan titik didih krypton yang sangat rendah, lalu diberi loncatan atau disetrum menggunakan muatan listrik atau sinar X, baru krypton dapat bereaksi. Ini adalah salah satu contoh reaksinya, di mana krypton direaksikan dengan fluorin akan menghasilkan krypton fluorida. Selain krypton fluorida, senyawa yang dapat dibentuk oleh krypton yang lain adalah KrF4 dan KrF6. Untuk xenon, apabila tadi krypton senyawanya dihasilkan dengan menyetrum, kalau xenon reaksinya ini dihasilkan dengan pemanasan atau penyinaran.
Untuk yang pertama, ini contohnya adalah xenon direaksikan dengan fluorine akan menghasilkan senyawa-senyawa seperti XF2, XF4, dan XF6. Akan menghasilkan senyawa xenon fluorida. XF2 dan XF4 baru dapat diperoleh dari pemanasan Fe dan F2 pada tekanan 6 atm. Apabila jumlah reaksi F2 lebih besar, maka baru akan diperoleh XF6. Untuk yang kedua, ini apabila yang di atas xenon direaksikan dengan fluorida, maka yang di bawah adalah xenon direaksikan dengan air. Apabila xenon direaksikan dengan air akan menghasilkan senyawa berupa xenon oksida. Sedangkan apabila kita ingin membuat XeO4, maka dibuat dari reaksi disproporsionasi atau reaksi di mana unsur pereaksi yang sama sebagian teroksidasi dan sebagian itu mengalami reduksi yang kompleks dari larutan XeO3 yang bersifat alkain. Atau jadi pada awalnya kita harus membentuk XeO3 dulu, baru direaksikan secara disproporsionasi, baru akan terbentuk XeO4. Ini adalah senyawa-senyawa yang dihasilkan apabila xenon direaksikan dengan oksigen dan fluorine. Yang pertama ada XeO, XeO2, XeOF2, XeF2, XeF4, dan XeF6. Dan yang terakhir adalah radon. Sebenarnya radon ini sangat sulit sekali untuk bereaksi karena apabila radon ingin direaksikan dengan suatu senyawa, radon ini sudah terlanjur berubah menjadi unsur yang lain karena usianya yang sangat singkat dan sangat sulit untuk direaksikan. Namun radon juga dapat direaksikan dengan fluorine, yaitu radon direaksikan dengan fluorine akan menghasilkan radon fluorida. Dan untuk mereaksikan radon ini tidak perlu cara seperti menyetrum listrik atau penyinaran seperti tadi, namun reaksinya ini bereaksi secara spontan. Sekarang akan dijelaskan penggunaan atau manfaat dari gas-gas mulia. Jadi helium itu merupakan gas mulia yang banyak di alam semesta ini. Dan helium itu memiliki sifat-sifat unik seperti digi-digi itu rendah, padatannya rendah juga, parutannya juga rendah, konduktivitas thermal tinggi, dan dia tuh tidak reaktif. Lalu dia kegunaannya itu nomor satu adalah sebagai gas pengisi. Pada balon udara atau kayak airship itu dia tuh untuk meteorologi karena gas helium ini lebih ringan daripada udara. Untuk zaman dahulu, untuk penggunaan pengisian balon udara itu digunakan gas hidrogen. Namun pada zaman dahulu orang itu gagal untuk menerbangkan balon udara. Kenapa? Karena gas hidrogen itu mudah terbakar, tidak seperti helium yang tahan saat dibakar dan tidak akan habis. Dan di sini juga makanya di sini dikatakan bahwa gas hidrogen lebih mudah terbakar dibandingkan dengan helium. Makanya orang sekarang sudah tidak menggunakan hidrogen lagi, namun menggunakan helium untuk mengisi balon udara. Lalu kedua itu helium juga bisa digunakan untuk menjaga agar hidrogen oksigen sebagai bahan bakar roket tak berbukit cair. Hal ini juga karena helium itu punya titik-titik yang sangat rendah tadi yang saya jelaskan di awal. Dan yang ketiga sebagai fluida pendingin reaktor nuklir yang hanya dapat terjadi pada tekanan tinggi dan suhu yang sangat rendah, dan juga sebagai gas pembawa dalam analisis kromatografi gas. Dan yang terakhir sebagai campuran oksigen dalam tabung penyelam, yang biasanya orang yang diving itu kan biasanya dia pakai tabung oksigen di belakang. Dan itu menggantikan nitrogen karena dalam tekanan tinggi helium itu dia nggak larut dalam darah kan. Jadi penggunaan udara biasa yang mengandung nitrogen, maka saat menyelam tekanan jadi tinggi dan nitrogen itu jadi dia larut dalam darah. Maka saat menyelam kembali ke permukaan tekanan jadi lebih rendah lagi, menyebabkan nitrogen dalam darah berkurang dan keluar dari dalam darah. Hal ini menyebabkan rasa nyeri yang hebat dan berbahaya. Jadi apabila justru misalkan tabung penyelam ini hanya berisi O2, maka tekanan darah kita di bawah air itu akan menjadi sangat tinggi dan malah akan bisa menyebabkan kematian. Oleh karena itu ini adalah salah satu gas helium untuk penyeimbang oksigen sebagai untuk penurun tekanan darah kita saat menyelam di bawah air. Nah, ini adalah kegunaan lainnya dari gas helium. Nah, yang pertama, helium itu dapat digunakan sebagai gas vektor dalam kromatografi. Helium juga digunakan untuk mendeteksi kebocoran. Karena difusinya yang sangat cepat, helium itu sangat ideal untuk mengetes kebocoran yang mikro. Campuran dari helium dan argon digunakan sebagai pelindung untuk pengelasan
baja yang tebal. Nah, karena helium konduktivitas termalnya yang sangat tinggi, helium digunakan untuk sebagai pendingin. Nah, satu, pendingin batang uranium pada reaktor nuklir. Yang kedua, pendingin cetakan di pabrik kaset. Yang ketiga, gas atmosfer untuk dapur heat treatment. Nah, ini adalah efek kesehatan yang dapat dihasilkan oleh helium. Nah, helium itu mudah diserap oleh tubuh. Nah, helium karena itu saat terhidup gas ini dapat menyebabkan suaranya menjadi tinggi, terus menyebabkan pusing atau sakit kepala dan perasaan tercekik. Gas helium bila gas helium cair terkena pada kulit dapat memicu radang dingin atau frostbite dan dalam kasus parah membutuhkan amputasi. Bila terhirup terus-menerus, pendengaran telinga secara perlahan kualitasnya akan berubah menjadi frekuensi yang menurun. Selanjutnya adalah fungsi dari neon. Neon sendiri biasanya terdapat dari lampu neon. Lampu neon sendiri selain ditemukan pada lampu, juga terdapat di dalam kulkas untuk sebagai zat pendinginnya. Selain itu, neon juga sebagai pengisi lampu reklame yang menghasilkan warna merah. Efek kesehatan untuk neon. Neon sendiri apabila dihirup maka dapat menimbulkan sesak nafas. Neon apabila kulit berkontak dengan neon yang berbentuk cair pada kulkas tadi dapat menyebabkan radang dingin. Dalam ruangan tertutup, neon dapat mengurangi konsentrasi dari oksigen di udara. Apabila konsentrasi dari oksigen di udara berkurang hingga 75%, dapat menyebabkan kematian. Namun untuk dampak lingkungan sendiri pada neon tidak menimbulkan ancaman karena dia tidak membentuk senyawa kimia dengan unsur lainnya. Selanjutnya adalah argon. Argon merupakan gas mulia yang terbanyak di bumi atau atmosfer. Kalau tadi helium terbanyak di alam semesta, kalau ini terbanyak di bumi dengan 0,9%. Sedangkan untuk unsur lainnya hanya 0,00%. 0,00 beberapa persen. Argon sendiri digunakan untuk lampu listrik, pijar, atau bohlam agar kawat filamen wolfram yang digunakan tidak mudah rusak. Selain itu, argon juga membuat atmosfer intan pada industri dan pengelasan. Bahayanya apabila tadi dapat menyebabkan sesak nafas, kalau ini dapat menyebabkan lemas dikarenakan kekurangan oksigen karena didesak oleh argon. Efek lainnya yang paling parah dapat menyebabkan kematian. Selanjutnya adalah kripton. Kripton sendiri terdapat pada mercusuar dan pada lampu bandara sendiri menggunakan kripton dikarenakan memiliki